Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Anggi Widya Murni, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, NPM 24126311. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Ulumul Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Masrudin MPD. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu background Ulumul Quran secara umum. Ulumul Quran adalah ilmu yang penting dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Ini mencakup berbagai aspek dalam agama Islam, termasuk studi sebab-sebab turunnya ayat, ilmu tafsir, dan ilmu qiraat. Fungsi utama Ulumul Quran adalah membantu seorang muslim untuk memahami makna Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat yang sulit, dan mendorong refleksi dan tindakan agar lebih jelas. Pembahasan ini akan menjabarkan pengertian dari Ulumul Quran, ruang lingkup Ulumul Quran, kemudian fungsi penting Ulumul Quran, serta sejarah perkembangan Ulumul Quran dari masa Rasulullah SAW hingga masa ini. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran bersumber dari bahasa Arab, merupakan hasil penggabungan dua kata idhafi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum memiliki asal-usul etimologis sebagai bentuk jamak dari kata ilmu, yang berasal dari akar kata alima ya'lamu ilman. Ilmu pada dasarnya adalah bentuk masdar yang berarti pengetahuan dan pemahaman. Artinya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yakni al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Pengertian ini kemudian diperluas untuk mencakup berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Selain itu, kata ilm juga mencakup arti idrak al-syai'i bihaqiqatih, yaitu mengetahui dengan sebenarnya. Sedangkan Al-Quran secara etimologis berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'an, merupakan isim masdar yang artinya bacaan. Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun kata Al-Quran pada dasarnya adalah masdar atau bacaan, namun memiliki makna maf'ul atau yang dibaca. Oleh karena itu, lafaz Quran dan qiraah dapat dimaknai sebagai mengumpulkan sebagian huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Di dalamnya terdapat bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi, sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, termasuk Ulumul Quran. Menurut Quraisy Shihab, secara harfiah, pengertian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna atau bacaan sempurna. Al-Quran diartikan juga sebagai bacaan atau yang dibaca. Dapat disimpulkan bahwasanya Ulumul Quran dapat didefinisikan sebagai seperangkat ilmu yang mengkaji segala sesuatu tentang Al-Quran atau studi pembahasan yang berkaitan dengan berbagai aspek Al-Quran. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan Ulumul Quran pada dasarnya sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan Al-Quran. Menurut Hasbi As-Siddiqi, berbagai macam pembahasan Ulumul Quran pada dasarnya dapat direduksi menjadi beberapa pokok pembahasan saja, yaitu nuzul, sanad, ada' al-qiraah, lafaz Al-Quran, makna Al-Quran dan hukum, dan makna Al-Quran dan lafaz. Yang pertama, nuzul.
yaitu membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat atau surah Al-Quran. Mencakup klasifikasi seperti Makiyah, Madaniyah, Safariyah, Hadhariyah, Nahariyah, Syita'iyah, Lailiyah, Sayifiyah, dan Firasyiyah. Kemudian yang kedua yaitu sanad, melibatkan hal-hal yang membahas sanad yang mutawatir, syadz, ahad, bentuk-bentuk qiraat Nabi, para penghafal dan periwayat Al-Quran, serta cara tahammul atau penerimaan riwayat. Yang ketiga yaitu ada' al-qiraah, menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti waqaf, ibtida', mat, imalah, hamzah, takhfif, dan idgham. Kemudian yang keempat, lafaz Al-Quran, melibatkan pembahasan gharib, mu'rab, mushtarak, majaz, muradif, isti'arah, dan tashbih yang terkait dengan lafaz Al-Quran. Kemudian yang kelima, makna Al-Quran dan hukum, membahas aspek yang berkaitan dengan hukum, termasuk ayat yang bermakna am dan tetap dalam keumumannya. Am yang dimaksudkan khusus, am yang dikhususkan oleh sunnah, serta konsep nas, zahir, mujmal, mufassal, mafhum, mantuq, mutlaq, muqayyad, muhkam, mutasyabbih, mushkil, nasikh wal mansukh, muakhar, muqaddam, ma'mul pada waktu tertentu, dan ma'mul oleh seorang saja. Dan yang terakhir keenam, makna Al-Quran dan lafaz, melibatkan aspek yang berkaitan dengan lafaz, termasuk fasal, wasal, itnab, ijaz, musawwah, dan qasar. Keenam aspek ini membentuk pemahaman menyeluruh tentang ulumul Quran dan memberikan pandangan yang mendalam terhadap berbagai aspek terkait Al-Quran. Kemudian masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tujuan ulumul Quran. Tujuan utama mempelajari ulumul Quran adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan tepat terhadap pesan-pesan Al-Quran dengan merujuk kepada interpretasi dan penjelasan yang sahih dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk memahami makna-makna kalimat dalam Al-Quran, menjelaskan ayat-ayatnya, menguraikan makna-maknanya, dan mengatasi hal-hal yang kurang jelas. Mempelajari ulumul Quran bertujuan untuk memahami sejarah Al-Quran, alat bantu pembacaan dan pemahaman Al-Quran, serta untuk menjadi senjata pamungkas dalam membela eksistensi dan fungsi kitab Al-Quran. Kemudian memasuki materi yang terakhir, yaitu sejarah perkembangan ulumul Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulumul Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Istilah ulumul Quran itu sendiri tidak dikenal pada masa awal pertumbuhan Islam. Istilah ini baru muncul pada abad ketiga, tapi sebagian ulama berpandangan bahwa istilah ini lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad kelima, karena ulumul Quran dalam arti sejumlah ilmu yang membahas tentang Al-Quran baru muncul dalam karya Ali bin Ibrahim Al-Hufi yang berjudul Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman, di mana orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Pada saat itu, Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegangan pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Utsman dalam memproduksi naskah Al-Quran berarti beliau telah meletakkan dasar ilmu ras Al-Quran. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk meletakkan kaedah-kaedah bahasa Arab. Usaha yang dilakukan oleh Ali tersebut dipandang sebagai peletakan dasar ilmu i'raf Al-Quran.
Pada masa abad kedua Hijriah, upaya pembukuan ulum Al-Quran mulai dilakukan. Namun pada masa ini, perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Di antara ulama tafsir pada masa ini adalah Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, wakil-wakil Al-Jarrah, Syaibah bin Al-Hajjaj, dan Muqatil bin Sulaiman. Tafsir mereka umumnya memuat pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Pada masa selanjutnya, yaitu abad ketiga Hijriah, muncullah Muhammad ibnu Jarir al-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih ditulis dengan rumusan yang baik. Di samping itu juga memuat i'rab dan kajian pendapat. Pada masa ini juga telah disusun beberapa ulum Al-Quran yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian pada abad keempat Hijriah, lahir beberapa kitab ulum Al-Quran seperti Ajaib Ulum Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Qasim Al-Anbari. Dalam kitab ini dibahas tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, penulisan mushaf, jumlah surah, ayat, dan kata dalam Al-Quran. Demikianlah perkembangan ulum Al-Quran pada abad pertama hingga abad keempat. Dapat dilihat bahwa para tokoh hanya membahas cabang-cabang ulum Al-Quran secara terpisah-pisah. Pada abad kelima, muncullah Ali bin Ibrahim ibnu Sa'id al-Hufi yang menghimpun bagian-bagian dari ulum Al-Quran dalam karyanya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Dalam kitabnya ini, beliau membahas Al-Quran menurut surah dalam mushaf. Selanjutnya beliau menguraikannya berdasarkan tinjauan Al-Nahwu dan Al-Lughah. Kemudian mensyarahkannya dengan tafsir bi Al-Masur dan tafsir bi Al-Ma'qul. Lalu dijelaskan pula dengan waqaf, yaitu aspek qiraah, bahkan tentang hukum yang terkandung dalam ayat. Selanjutnya pada abad ke-6, Ibnu Al-Jauzi menyusun kitab Funun Al-Afinan fi Ulum Al-Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulum Tata'allaq bi Al-Quran. Selanjutnya disusun oleh Alamuddin Al-Syakhawi pada masa ke-7 Hijriah dengan kitabnya yang berjudul Jamal Al-Qurra wa Kamal Al-Iqra. Kemudian Abu Syamah menyusun kitab Al-Mursyid Al-Wajid fi ma yata'allaq bi Al-Quran Al-Ajiz. Pada abad ke-8, Al-Jarqashi menyusun kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Lalu pada abad ke-9, Jalal Al-Din Al-Bulqani menyusun kitab Mawaqi Al-Ulum fi Mawaqi Al-Nujum. Pada masa ini pula, Jalal Al-Din Al-Sayuti menyusun kitab Al-Tahbir fi Ulum Al-Tafsir dan kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Setelah wafatnya Al-Sayuti pada tahun 911 Hijriah, seolah-olah perkembangan ulum Al-Quran telah mencapai puncaknya, sehingga tidak terlihat penulis-penulis yang memiliki kemampuan seperti beliau. Hal ini menurut Ramli Abdul Wahid disebabkan karena meluasnya sikap taklid di kalangan umat Islam yang dalam sejarah ilmu-ilmu agama umumnya mulai berlangsung setelah masa Al-Sayuti awal abad ke-10 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Selanjutnya, sejak penghujung abad ke-13 Hijriah hingga saat ini, perhatian ulama terhadap ulumul Quran bangkit kembali. Pada masa ini, pembahasan dan pengkajian Al-Quran tidak hanya terbatas pada cabang-cabang ulumul Quran yang ada sebelumnya, melainkan telah berkembang, misalnya penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Juga telah disusun berbagai kitab ulumul Quran, di antaranya ada mencakup bagian-bagian atau cabang-cabang ulumul Quran secara keseluruhannya, ada pula yang hanya sebagian. Demikianlah sejarah perkembangan ulumul Quran dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Sebagai tambahan, di sini saya mencantumkan beberapa tokoh ulumul Quran beserta karyanya. Untuk mempersingkat waktu, bisa teman-teman baca sendiri
nama-nama tokoh ulumul Quran beserta karyanya yang telah saya cantumkan di PowerPoint ini. Dengan berakhirnya materi mengenai tokoh-tokoh ulumul Quran beserta karyanya, demikianlah pemaparan saya mengenai materi ulumul Quran. Semoga dapat menjadi pemahaman yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya di dalam pengkajian ilmu ulumul Quran. Dengan ini saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.